Baik ibu-ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukurlah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tak pernah berhenti Allah berikan kepada kita sekalian. Kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, tak akanlah mungkin dapat kita mengedipkan atau membuka mata kita, yang kemudian juga alhamdulillah kita masih bisa memfungsikan telinga kita, hidung kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, dan seluruh anggota keluar organ tubuh kita semuanya masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya masih tetap komitmen istiqomah senantiasa di dalam majelis ta'lim kita, yakni majelis ta'lim Al-Husna yang sudah berjalan selama 8 tahun ini, alhamdulillah tentunya ya. Mudah-mudahan ini tetap kita jadikan sebagai rumah tangga keluarga besar kita di perantauan ini ya, insya Allah seperti itu. Dan saya pun akan terus berusaha semampu saya untuk terus bersama ibu-ibu dan memberikan apa yang bisa saya berikan sesuai dengan kemampuan untuk ibu-ibu semuanya, baik tenaga, baik pikiran, baik ide, serta lain sebagainya. Karena itu semuanya menjadi amal bagi saya, dan saya berharap juga ibu-ibu yang juga demikian harus punya amal-amal juga. Ya kan? Saya tadi di kantor mualaf bersama para mualaf, dan mereka membaca satu slogan di dalam papan yang kami buat di situ. Slogan moto itu adalah kerjaku adalah amalku, tugasku adalah amalku, atau kerjaku adalah amalku. Ya, apapun yang kita kerjakan harusnya menjadi amal, begitu ya kan. Jadi jangan semua pekerjaan harus diukur dengan uang, maksudnya seperti itu. Nah, uang itu hanya buah saja dari sebuah amalan, ya. Tapi yang paling utama adalah jadikan itu sebagai amal, di mana pasti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Uang mungkin tak dapat, tapi pasti pahala pasti dapat, ya, pasti dapat. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, demikian juga kepada kita semuanya di lingkungan dimanapun berada dan seterusnya, ya mungkin kita mesti melakukan hal itu. Nah, jadi itu jadikan sebagai amal. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita kali ini saya akan membaca ataupun saya akan membawakan materi tentang dua hubungan manusia. Silakan masuk, Bu. Ini Kuala Grup. Ini muncul satu. Sini ya. Nah, sini panas. Dua hubungan manusia. Ibu-ibu sekalian, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Kepada siapa saja berbuat baik itu. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kata Allah,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaril junubi wa ibnis sabil was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah syariat Islam ya yang dijadikan sebagai peradaban di dalam bergaul, di dalam menjalani kehidupan. Katanya kan kita hidupnya nggak bisa sendirian ya Bu ya. Hidup nggak bisa sendiri memang, dan memang nggak enak hidup sendiri itu, betul nggak Bu? Betul. Nah, pasti nggak enak hidup sendiri. Ada yang hidup? Enggak. Oh, enggak. Ada anak, maksudnya kan paling nggak enak kan gitu ya. Nah, seenak-enaknya hidup sendiri di surga sekalipun dia sendirian tak enak, nggak kerasan tuh. Siapa namanya yang hidup sendiri di surga? Siapa? Nabi Adam. Kurang apa fasilitas di surga itu? Ya Allah, semuanya ya, baju kehormatan, makanan yang paling lezat dan segala apapun diminta, semua difasilitasi, semua lengkap, semua ada. Ah, jangan disayang. Namanya di surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fil qalbi. Kenikmatan itu nggak pernah dilihat mata, nggak pernah terdengar di telinga, nggak pernah terlintas di hati. Ya, terlintas di hati kita kenikmatan begitu. Ah, itu lebih lagi di surga itu lebih lagi. Ah, tapi ternyata ada tak gerasan dia sendirian hidup di surga, minta teman dia, rupanya butuh orang lain, ya kan? Berarti kita kan butuh orang lain kan? Nah, siapa dia minta teman? Akhirnya diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Nah, itulah dikasih istri dia bernama Hawa. Jadi intinya hidup ini kita kan nggak sendiri, kita butuh orang lain, jadi kita saling membutuhkan. Dan dengan orang lain kita saling membutuhkan. Yang kaya butuh orang miskin, yang miskin butuh orang kaya, murid butuh guru butuh murid, ya kan? Rakyat butuh presiden butuh rakyat. Begitu hidup saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan berarti pentinglah untuk saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu dia pentingnya itu. Nanti kita bertetangga, ibu-ibu sekalian, kalau kita cari tanah lah ceritanya kan, nah, kan kemudian ada orang jual tanah, ya kan, rupanya tanahnya di hutan, ya kan, dengan harga misalnya 10 juta pun, misalnya 20 hektar atau 2 hektar di sana, kira-kira ibu mau beli nggak? Atau bisa jadi ginilah, 10 hektar di hutan, ya kan, dengan 10 meter di kota, katakanlah, kira-kira mana dipilih? Mana lebih mahal harganya? Pasti, ya kan? Kalau kemudian ibu mau cari rumah kan, pasti kemudian udah rame apa belum? Betul nggak? Pasti cari yang ramainya, walaupun kemudian setelah ada keramaian seperti itu terjadilah interaksi, komunikasi sesama manusia itu kadang-kadang terjadi, ada salah paham, selisih begini dan segala macam. Walaupun terjadi, tapi intinya kalau dia sendiri di situ, rumahnya sendiri di situ, nah enak hidup kayak gitu. Nah, ibu mencari rumah pasti cari tempat yang ramai, betul kan? Nah, itu. Jadi itulah berarti kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Makanya Allah pesankan kepada kita lewat suratnya, surat An-Nisa ayat 36. Berbuat baiklah kalian kepada orang tuamu, ya kan? Berbuat baiklah kepada orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Kita harus berbuat baik kepada mereka semuanya,
ya, insya Allah kebaikan yang kita lakukan juga akan berbuah pula kepada kita. Ya. Kita punya tetangga, maka kita juga harus berbaik baik kepada tetangga. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.